Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Rozaki dengan nomor BP 24101152610128 dari kelas SI5. Pada video kali ini, saya akan membahas materi studi kasus terkait keamanan dan etika teknologi, yang dimana saya akan membahas mengenai kebocoran data pada rumah sakit Medika. Langsung saja kita ke materi, yaitu ada analisis keamanan informasi dan kontrol. Yang pertama yaitu pelanggaran CIA triad. Dalam materi keamanan informasi, kita belajar bahwa keamanan informasi bertumpu pada 3 pilar. Yang pertama ada kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan di sini yaitu yang dilanggar ketika malware mencuri dan mengirimkan data rekam medis pasien ke pihak luar. Data seperti NIK, diagnosa, dan riwayat kesehatan adalah informasi yang sangat sensitif dan seharusnya hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. B. Integritas. Integritas rusak karena malware menginskripsi data sehingga struktur dan isi data berubah tanpa izin. Ini melanggar prinsip menjaga akurasi dan kelengkapan informasi. Jadi, untuk menjaga akurasi dan kelengkapan informasi dan metode penulisannya, kita harus menjaga hosting, kontrol masukan atau pemrosesan. C atau yang terakhir yaitu ketersediaan. Ketersediaan yaitu memastikan pengguna yang berwenang dapat mengakses informasi dan sistem saat dibutuhkan. Contohnya yaitu backup berkala, perencanaan disaster recovery. Dan juga ketersediaan terganggu total ketika dokter dan perawat tidak dapat mengakses rekam medis. Backup yang ikut terinskripsi memperburuk situasi, sehingga layanan kesehatan tidak bisa berjalan normal. Yang kedua yaitu ancaman dan kerentanan. Ancaman dibagi menjadi ancaman eksternal dan internal. Ancaman eksternal di sini yaitu pada kasus ini adalah phishing dan malware, ransomware. Ini sesuai daftar ancaman eksternal yang ada, yaitu malware, phishing, dan intrusion. Ancaman internal yaitu ancaman yang datang dari user, error, staf administrasi yang membuka lampiran email palsu yang merupakan bentuk kesalahan pengguna seperti dijelaskan pada ancaman internal. Yang ketiga yaitu rekomendasi kontrol. Materi ini menjelaskan 3 jenis kontrol. Yang pertama yaitu kontrol administratif, teknis, dan fisik. Kita masuk ke A, kontrol administratif, yaitu menerapkan program pelatihan keamanan informasi wajib termasuk pelatihan mengenali phishing dan kebijakan keamanan. Kebijakan keamanan di sini yaitu dokumen yang formal yang mengatur bagaimana informasi harus dilindungi, dan juga ada manajemen risiko, yaitu proses identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko keamanan. Yang terakhir ada pelatihan dan kesadaran, program edukasi bagi karyawan mengenai praktik keamanan. Materi menekankan penting pelatihan dan kesadaran pengguna dalam kontrol administratif. B. Kontrol teknis, yaitu memperketat konfigurasi firewall dan menambahkan email security gateway, serta menerapkan IDS atau IPS. Ada juga kontrol akses dan kriptografi. C. Kontrol fisik, yang terakhirnya pelindungan terhadap fasilitas data center, contohnya kunci, CCTV, kontrol iklim, dan memisahkan server backup ke lokasi fisik berbeda atau media yang terisolasi. Ini selaras dengan kontrol fisik seperti pelindungan fasilitas data center di kontrol fisik. Lanjut ke B,
Kita lanjut ke B, yaitu analisa, etika, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama ada hak dan kewajiban privasi atau privacy. Data yang direkam medis yang dicuri adalah informasi yang sangat privacy atau privasi. Jadi, mengapa insiden ini menimbulkan isu terkait? Ialah dalam model PAPA atau bisa disebut privasi, akurasi, properti, dan aksesibilitas. Itu adalah salah satu isu etika utama dalam sistem informasi. Data medis adalah bagian dari privasi paling sensitif, dan penyalahgunaan dapat menimbulkan kerugian serius kepada pasien. Insiden pencurian RMA melanggar hak pasien untuk mengontrol data pribadinya. Yang kedua ada akuntabilitas dan kontrol. Siapa yang paling bertanggung jawab? Yaitu pada kasus ini staf memang melakukan kesalahan, namun manajemen RSS memiliki tanggung jawab dan lebih besar karena pertama, tidak menyediakan pelatihan keamanan informasi wajib. Kedua, yaitu tidak menyiapkan firewall dan konfigurasi email security yang memadai. Ketiga, yaitu tidak memiliki backup yang aman dan terisolasi. Jadi secara etika dan tanggung jawab sosial, manajemen rumah sakit adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Kesimpulannya yaitu insiden di rumah sakit Medica ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan informasi dan etika dalam pengelolaan data kesehatan dengan menerapkan kontrol administratif, teknis, dan fisik secara benar serta memahami tanggung jawab privasi dan akuntabilitas. Organisasi dapat memecahkan insiden serupa di masa depan. Baik, terima kasih atas materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak sebuah analisa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.